Baik, kita lanjutkan ke latihan HTML4. Nah, di HTML4 ini kita akan berlatih bagaimana membuat style di halaman HTML. Ya, seperti kita ketahui bahwasannya website yang bagus di luar sana ternyata menggunakan style. Nah, stylenya secara terstruktur. Oke, baik ya. Kita coba buka W3 School ya. Di sini ada style ya. Style ini bisa disisipkan di dalam tag HTML seperti ini. Ini ada tag name, style, lalu ada property titik 2 value. Bisa juga dimasukkan di dalam halaman HTML tersebut tapi dengan menggunakan kata kunci style. Ya, ini saya klik CSS selector ya. Jadi sebentar, how to ya. Bisa juga yang tadi kan yang inline, yang mana tadi inline. Ini inline ya. Inline CSS, kita masukkan style di dalam tag seperti ini. Ini adalah inline CSS. Sedangkan ada juga yang namanya internal CSS, kita masukkan CSS di dalam style seperti ini. Ya, ini ada halaman HTML, ini ada stylenya. Lalu yang terakhir adalah di external CSS. Dengan menggunakan external CSS ini memungkinkan kita bisa mengambil CSS di eksternal. Mungkin ada yang pertanyaan, bagaimana perbedaannya? Ya, perbedaannya kalau yang inline dulu, ya. Kalau inline ini lebih spesifik banget ke tag HTML yang kita ingin ubah CSS-nya, lebih spesifik, ya. Tentu kalau misalnya kita ingin duplikasi style yang ada katakanlah pada heading, maka tentu kita harus kopas style ini ke heading H1 berikutnya. Katakanlah kalau ada 100 heading di dalam satu halaman, meskipun nggak mungkin, katakanlah nggak usah 100 lah, katakanlah ada 5 gitu. Kan capek ya kalau misalnya kita di blog terus kopas gitu kan, agak capek. Nah, supaya tidak capek, maka kita beralih ke yang internal CSS ya. Dengan menggunakan internal CSS, maka H1 misalnya ini ada H1 seperti ini. Kalau saya bikin H1 lain, maka akan mengikuti CSS yang ini. Oke. Tetapi kalau misalnya kita ingin duplikasi nih ke halaman HTML lainnya agar seragam gitu, oh tentu agak kesulitan. Kita perlu mengcopy lalu mempaste di halaman HTML yang kita ingin buat gitu ya. Dan itu cukup cukup merepotkan. Nah, oleh karena itu ada solusi lain, yaitu adalah external CSS. Dengan menggunakan external CSS memungkinkan kita bisa membuat CSS di file yang berbeda, lalu kita embedded, lalu kita masukkan ke dalam head, lalu bisa kita pakai langsung. Ketiga ini kita akan coba buat ya, CSS ini kita akan coba buat dengan menggunakan style yang di HTML-nya. Oke, silakan buka Visual Studio Code-nya, lalu kita akan buat lat HTML 4.html. Seperti biasa, ini ada HTML, terus ketik seperti dipilih yang HTML.25. Oke, kita lanjut di lat HTML 4 ini, klik kanan Open with Live Server. Ya, kita masukkan di sini Open with Live Server. Tentu ini belum ada apa-apa, kosongan ya. Ini kosongan. Nah, di sini kita perlu untuk mendefinisikan title-nya. Contoh, misalnya HTML style. Ya, langsung saja begitu. Oke.
Nah, di HTML style ini nanti kita akan buat style yang inline dulu, ya, yang inline dulu. Nah, kalau boleh, ini saya rename jadi 4A, ya, 4A. Oke, nah tentu ini error karena memang tadinya adalah lat 4, tapi lat 4 sudah tidak ada, ya kan? Dia nggak bisa. Maka ini saya refresh. Nah, yang error ini saya close. Ya. HTML style inline CSS gitu kan. Inline CSS. Mungkin di sini H1-nya saya akan bilang contoh HTML style inline CSS, ya. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, ya, memungkinkan bahwasanya kita bisa mengoprek-oprek, merubah-rubah, melakukan formatting, membuat gambar segala macam itu dengan menggunakan CSS. Jadi tolong jangan sampai tidak menyukai CSS, karena CSS ini penolong kita agar tampilan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus seperti itu. Oke. Nah, yang pertama kita buat inline di H1 ini. Katakanlah ini saya akan melakukan pewarnaan. Ya, saya akan melakukan pewarnaan. Di sini kita akan membuat misalnya menggunakan style gitu. Style, color, green, yellow. Nah, kelihatannya nggak bagus ya. Nah, kalau di sini kita bisa ubah lagi nih, ya kan? Kita bisa cek lagi yang bagus apa. Saya lebih suka ini misalnya. Nah, saya akan berubah warnanya seperti ini, ya. Atau sepertinya kok kurang apa ya? Kurang agak-agak gelap gitu ya misalnya. Kita bisa ubah lagi ya kan gitu. Seperti ini. Nah, ini menggunakan RGB, ya. Sebenarnya yang kita kenal biasanya dengan menggunakan hexa, ya. Nah, dengan menggunakan coloring hexa ini lebih enak sebenarnya ya, dengan melakukan pewarnaan. Tapi untuk sementara kita menggunakan RGB, ya. Kalau kita mau menggunakan hexa, saya bisa menggunakan color combos, ya. Di color combos ini memungkinkan kita bisa membuat warna yang kita inginkan. Katakanlah tadi yang orange, ya. Atau perpaduan warna di dalam halaman website kita, misalnya ini, ya. Ini saya pengen perpaduannya seperti ini. Jadi nggak ada warna yang terlalu terang, tidak ada warna yang terlalu gelap, tidak ada warna yang terlalu kontras. Oleh karena itu saya menggunakan ini. Oke. Jadi yang RGB bisa saya ganti. Sebenarnya kalau saya klik ini warnanya, ini bisa diubah, ya. Sebenarnya bisa diubah. Oke. Mau pakai RGB juga, maksakan, boleh. Tadi kan menggunakan ini kan, FF B8 5F. Nah, kita bisa ganti nih RGB-nya. Yang ini 25, 255, 184, lalu 95. Ya, kita cek. Nah, warnanya sama ya. Seperti ini. Oke. Jadi kalau hexa ini, CMYK ini, terus HSV seperti ini. Ya. Nah, lalu katakan saya ingin punya background dari bodinya adalah ini. Nih. Ya kan? FC F4 D9. Maka ini saya bisa kasih style background color
paste dengan menggunakan hashtag. Nah, seperti itu. Ya. Tapi kok kontras ya dengan tulisan, tidak apa ya, tidak sesuai. Ya, ternyata memang ini perpaduannya kurang sesuai kalau kita kasih background itu. Maka kita bisa ganti dengan yang warna ini. 255 122 90. Berarti ini 122, ini 90. Nah, agak lumayan ya. Oke. Ya. Oke, ya. Terlihat bahwasannya saya menggunakan style untuk mewarnakan, untuk membuat ini kayak gitu kan. Kalau apa tuh, nanti kita akan coba dengan cara lain ya, yaitu dengan menggunakan internal CSS. Tapi untuk sementara kita menggunakan ini. Pak, izin nanya Pak. Silakan. Kalau